Yukoso Seito Tachi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Arion Sensei. Mari kita lanjutkan matematika kelas 10 barisan dan deret. Part kelima teman-teman ya. Sekarang kita akan memasuki part kelima, yaitu deret geometri. Setelah kemarin kita sudah membahas part keempat, yaitu deret aritmetika. Jadi sekarang kita akan lanjut ke deret geometri. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita lanjut. Nah, deret geometri, perbandingan atau rasio antar sukunya tetap. Jadi, ya sama aja seperti barisan geometri teman-teman ya. Yang penting kalau geometri ada rasionya, oke? Nah, bentuk umum dari deret, ya deret aritmetika atau deret geometri, bentuknya sama-sama seperti ini teman-teman ya. Sama aja teman-teman, oke? Yang membedakan kalau geometri ada rasionya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 3, 2. Setelah yang sensei jelaskan kemarin di deret aritmetika, bahwa perbedaan barisan dan deret, ya ditanda plus ini teman-teman ya. Jadi, kalau barisan itu kan 2, 4, 8, 16, 32. Kalau barisan pakainya koma. Kalau deret pakainya tanda plus teman-teman ya. Intinya kita pengen menjumlahkan semuanya gitu ya. Gitu istilahnya, oke? Nah, lalu kalau geometri kan menggunakan rasio. Berarti ini ada rasionya. Berarti 2 dikali 2 itu kan 4, ya kan? 4 dikali 2, 8, 8 kali 2, 16, dan seterusnya. Berarti R-nya sama dengan 2, rasionya sama dengan 2, teman-teman ya, oke? Nah, lalu ini merupakan rumus dari deret geometri. Rumusnya ada 2 teman-teman ya. Nah, sebenarnya kedua rumus ini sama aja teman-teman ya. Kalian mau pakai yang ini terus, misalnya setiap soal deh. Semua soal kalian pengen pakai rumus SN yang seperti ini terus, juga boleh teman-teman ya. Kalau mau pakai yang ini terus juga boleh. Tapi untuk memudahkan biasanya ya kan, kalau rasionya lebih dari 1 berarti rasionya itu misalnya 2 ya kan, atau rasio 3 atau rasio 4, biasanya menggunakan rumus yang ada di atas ini. Oke? Rumus yang ini kalau rasionya lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 pakainya yang di bawah sini. Oke? Misalnya ya kan R sama dengan setengah gitu ya. R sama dengan min 2, ya kan. R sama dengan min sepertiga gitu ya. Jadi kalau pecahan atau hak minus itu pakainya yang di bawah sini. Tapi sebenarnya kalaupun minus gitu ya, min 2, tapi mau pakai rumus yang ini yang di atas juga bisa teman-teman ya. Nanti sensei buktikan teman-teman ya bahwa sebenarnya ya pakai rasio apa aja jawabannya tetap sama pasti ya. Jadi rumusnya ini tetap sama, mau pakai yang mana aja boleh. Tapi untuk memudahkan biasanya seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu untuk keterangan dari rumusnya adalah SN itu jumlah N suku pertama, ya kan, sama seperti deret aritmetika, ya kan, sama aja karena ya tujuannya sama gitu ya, mencari total akumulasi gitu. Lalu R itu rasio, A itu suku pertama, dan N adalah nomor suku. Ya, kalian pasti sudah familiar teman-teman ya dengan istilah-istilah ini ya, karena ya sensei sudah buat berapa video kemarin ya, 4 video membahas barisan dan deret ya. Harusnya kalian sudah familiar gitu dengan variabel-variabel ini, lambang-lambang ini, ya kan, huruf-huruf ini pastinya sudah hafal. Oke? Kita lanjut teman-teman ya. Nah, tujuannya ya kan sama seperti deret aritmetika, yaitu mengetahui total akumulasi nilai teman-teman ya, alias SN. Ya, intinya kalau deret berkutat atau berputar-putar, menghitung SN aja sih teman-teman ya. Intinya SN, oke? Nah, ini adalah contohnya. 2 plus 4 plus 8 plus 3 plus 16 plus 3, 2. Maka A-nya suku pertamanya itu 2. Nah, lalu rasionya 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Oke? Lalu N-nya sama dengan 5. Karena terdapat 5 suku, teman-teman ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Maka N-nya sama dengan 5. Ya.
Nah, kita akan menggunakan dua rumus ya kan. Tadi kan ada dua rumus. Kita akan gunakan dua-duanya nih. Supaya membuktikan bahwa sebenarnya meskipun rasionya itu positif, pakai yang mana aja juga hasilnya pasti sama teman-teman ya. Oke? Nah, ini yang pertama dulu nih. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, ini yang pertama dulu. S5 ya kan, karena kita akan mencari S5 karena N-nya sama dengan 5. S5 sama dengan A dikali R pangkat 5 min 1 dibagi R min 1. Oke, gitu ya. Ini dalam tanda kurung ya. Berarti A-nya berapa? A-nya itu 2. Oke. Berarti R-nya R pangkat 5. R-nya berapa? R-nya juga 2. Berarti 2 pangkat 5. Dikurangi 1 dibagi 2 min 1. R min 1. R-nya sama dengan 2, teman-teman ya. Oke. Berarti 2 dikali 32 min 1 dibagi 1 ya. Berarti 32 dikurangi 1 itu hasilnya 31 teman-teman ya. Berarti 2 dikali 31 dibagi 1. Nah, 31 dibagi 1 hasilnya 31. Berarti hasil akhirnya adalah 2 dikali 31 hasilnya 62. Gitu teman-teman ya. Ini kalau pakai rumus yang pertama. Kalau rumus yang kedua, S5 sama dengan A dikali 1 min R pangkat 5, R pangkat N gitu ya, dibagi 1 min R. Maka 2 dikali 1 min 2 pangkat 5 dibagi 1 min 2. 2 dikali 1 min 32. Nah, kalau yang ini 32 min 1. Kalau yang ini 1 min 32. Kalau yang ini 2 min 1, kalau yang ini 1 min 2, dibalik posisinya teman-teman ya. Oke. Maka 1 min 32 itu kan min 31 ya kan. Sedangkan kalau 1 min 2 itu kan min 1 teman-teman ya. Sehingga min 31 kalau dibagi dengan min 1 ya hasilnya 31. Karena minus dibagi minus hasilnya plus atau positif. Sehingga ini min 31 dibagi 1 hasilnya 31. Maka hasil akhirnya adalah 2 dikali 31 alias 62. Jadi ya sama aja hasilnya teman-teman ya. Padahal R-nya positif. Seharusnya kan pakainya rumus yang ini ya kan, harusnya. Tapi kalau pakai rumus yang ini juga bisa teman-teman ya. Tapi siap-siap menghadapi minus dan minus ya kan. Nah, kalau yang ini kan nggak ada minus-minusnya nih. Ini nih, ya kan? Gitu. Itu bedanya aja sih, teman-teman ya. Jadi, boleh pakai yang mana aja. Sesuka kalian aja. Seenak kalian aja, oke? Gitu intinya, teman-teman. Yang penting jawabannya sama aja, ya. Oke? Lanjut, teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal lagi, latihan soal lagi. Ya, harus seperti ini, teman-teman ya. Supaya bisa lebih paham. Di sini latihan soalnya adalah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah titik-titik sampai 3 pangkat X ya kan. Ini UN berarti ya, sama dengan 1092. Nah, lalu ini adalah ini teman-teman, lalu kita disuruh mencari nilai X-nya. Ini ya, X ini nih. Nah, maka kalau kita lihat di sini ada rumus SN-nya teman-teman ya. Sudah saya tulis supaya kita nggak lupa teman-teman ya. Oke? Maka mari kita kerjakan teman-teman. Di sini kita tahu nih bahwa nilai A sama dengan 3 ya. A sama dengan 3. Lalu R 9 dibagi 3. Berarti 3 teman-teman ya. Rasionya sama dengan 3. UN, ini kan UN nih. Ini tuh UN teman-teman ya. UN. UN sama dengan 3 pangkat X ya. Lalu ini itu SN teman-teman ya. SN berarti SN sama dengan 1092. Nah, pertama-tama kita harus cari tahu dulu N itu nilainya berapa. Kita kan belum tahu N-nya berapa ya kan. Kita harus cari tahu dulu nilai N-nya sama dengan berapa. Nah, maka kita gunakan rumus ini teman-teman ya. SN ya kan. SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya kan. Nah, SN-nya berapa? 1092 begini ya. Lalu A-nya berapa? A-nya 3 dikali R pangkat
N. Berarti 3 pangkat N gitu ya. Min 1. Oke? Maka dibagi 3 min 1. R-nya 3 dikurangi 1. 3 min 1. Berarti 1092 sama dengan, ya kan, 3 dikali 3N min 1, ya kan. 3 min 1 itu berapa? 2 hasilnya ya, 2. Lalu kedua ruasnya kita kali dengan 2. Yang sebelah sini kita kali 2, yang ini juga kali 2. Maka yang di sebelah kiri menjadi 21 atau 2184, teman-teman ya. Nah, berarti kalau yang sebelah kanan dikali 2, ininya hilang ya, penyebutnya hilang. Berarti tinggal 3 dikali 3N min 1. Gitu, teman-teman ya. Lanjut nih. Berarti kalau seperti ini, kedua ruasnya kita bagi dengan 3. Yang sebelah sini kita bagi 3, gini ya teman-teman ya. Kedua ruasnya kita bagi dengan 3. Yang ini dibagi 3, yang ini juga dibagi dengan 3 gitu ya. Nah, berarti ini kan dicoret. Nah, lalu 218 dibagi 3 itu hasilnya adalah 728. Iya teman-teman ya, 728. Maka kalau yang di sebelah sini tinggal 3 pangkat N min 1 gitu ya. Berarti kalau seperti ini kedua ruasnya kita tambah dengan 1. 728 ditambah 1 itu 729. Berarti kalau yang ini 3 pangkat N min 1 ditambah 1 berarti hilang satunya. Berarti tinggal 3 pangkat N aja. 729 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 6 teman-teman ya. Oke? 729 nilainya sama dengan 3 pangkat 6 teman-teman. Paham ya? Nah, berarti 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat N. Berarti N, ya kan, N ini 6 sama dengan N, alias N sama dengan 6, teman-teman ya. A sama dengan 3, R sama dengan 3, gitu ya. UN sama dengan 3 pangkat X, lalu SN sama dengan 192, lalu N-nya kita kan udah dapat 6 ya, gitu. Lalu UN kan tadi sama dengan A dikali R pangkat N min 1, ya kan? Berarti U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 min 1. U6 sama dengan A-nya berapa? 3. Dikali R-nya berapa? 3. 6 min 1 berarti kan 5. Berarti U6 sama dengan 3 pangkat 6 gitu ya. N-nya 6. Berarti kita mencari U6 gitu ya. U6 kan nilainya 3 pangkat 6 gitu. Berarti UN sama dengan 3 pangkat X. Berarti UN atau U6 sama dengan 3 pangkat X. U6 hasilnya 3 pangkat 6. Berarti 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat X. 6 sama dengan X gitu ya. Berarti X sama dengan 6 gitu teman-teman ya. Cara menjawabnya. Gimana? Paham gak? Kalian kalau masih bingung bisa ulangi aja videonya teman-teman ya. Karena memang jawabannya itu cukup panjang. Oke? Jadi itu cara menjawab soal yang pertama. Nah, lalu kita lanjut soal yang kedua. Ini nggak kalah susah lagi, teman-teman ya. Karena ya namanya juga deret geometri, ya kan memang susah-susah. Gampang, oke? Nah, kita bisa lihat di sini U1 ditambah U2 sama dengan 9. U3 ditambah U4 sama dengan 36. Lalu rasionya harus lebih dari 0, ya kan? Sesuai soalnya gitu. Tentukan nilai R dan S6-nya, ya. Berarti kita tulis dulu di sini UN itu kan A dikali R pangkat N min 1, ya kan? Berarti U1 sama dengan A. U2 sama dengan A dikali R, ya kan? Karena 2 min 1 itu kan 1, ya kan? Berarti U3 sama dengan A dikali R pangkat 2, gitu ya. Kalau U4 sama dengan A dikali R pangkat 3, gitu ya. Karena ya ini loh maksudnya teman-teman, U4 ya, U4 sama dengan A dikali R pangkat 4 min 1, ya kan? Berarti A dikali R pangkat 4 min 1 itu berapa? 3. Berarti U4 sama dengan ini teman-teman ya, ini ya, gitu. Intinya, kita kan udah tahu nih bahwa U1 plus U2 sama dengan 9. Itu kan nilainya berarti A ditambah AR sama dengan 9.
Berarti A 1 dikali R sama dengan 9 gitu ya. Lalu kalau yang ini U3 plus U4 sama dengan 36, maka akan menjadi A R kuadrat ditambah AR pangkat 3 gitu ya. Maka di sini akan menjadi AR kuadrat 1 plus R gitu ya. Sama dengan 36 gitu teman-teman. Berarti yang ini, yang bawah sini ya kan akan dibagi dengan yang ini teman-teman ya. Akan dibagi dengan yang ini. Berarti AR kuadrat dikali 1 plus R sama dengan 36 dibagi ya kan A dikali 1 plus R yang ini ya kan sama dengan 9 gitu ya. Nah kalau ini dibagi kan hasilnya 4, kalau ini dibagi ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang, berarti tinggal R kuadrat. Berarti nilai R-nya sama dengan akar kuadrat dari 4, berarti R sama dengan 2 karena R-nya itu positif teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita udah tahu ya kan bahwa nilai dari R sama dengan 2. Nah, kita pengen mencari nilai dari A, ya kan? A-nya berapa gitu. Berarti ini kan tadi kita udah tahu ya, nilainya adalah A dikali 1 plus R sama dengan 9, ya kan? Berarti A 1 ditambah 2 sama dengan 9. Berarti A 1 ditambah 2 berarti kan 3, ya kan? 3 sama dengan 9, berarti A sama dengan 9 dibagi 3, A sama dengan 3 gitu teman-teman ya. Berarti kita udah tahu ya kan bahwa A sama dengan 3 dan R sama dengan 2 gitu ya. Nah sekarang kita pengen mencari nilai dari S6 nya ya kan. Ini udah ada rumusnya nih, berarti S6 sama dengan A ya kan, A nya berapa? 3 dikali R pangkat 5, R pangkat 6 gitu ya, berarti ya R pangkat N berarti 2 pangkat 6 gitu min 1. Oke, lalu dibagi 2 min 1 berarti 2 min 1 itu kan 1 ya kan. 3 dikali 2 pangkat 6 itu 64 min 1. Oke, maka kalau ini dibagi 1 ya hilang teman-teman ya, berarti tinggal apa? 3 dikali 64 min 1 itu berapa? 63. Berarti 3 dikali 63 teman-teman ya, hasilnya itu 189 gitu teman-teman ya. Jadi S6 sama dengan 189 teman-teman. Jadi ini adalah jawabannya. Gimana teman-teman? Semoga kalian paham teman-teman ya dengan penjelasan yang Sensei berikan, karena memang panjang dan ya ribet teman-teman ya cara mengerjakannya. Memang soalnya itu ribet, namanya juga deret geometri gitu teman-teman ya, inti dari soalnya. Oke. Nah, sekarang kalian coba kerjakan latihan soal ini teman-teman ya, supaya kalian lebih memahami tentang deret geometri ini teman-teman ya. Nah, deret geometri memang susah teman-teman. Jadi kalau yang soal-soal ini ya ada mirip-mirip yang Sensei kerjakan tadi ya. Contohnya yang nomor 7 ini ya. Ini R-nya harus lebih dari 0 teman-teman. Lalu ini ada rumus UN-nya udah tahu. Berarti kalau U1 berarti N-nya diganti 1 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ini ya kita kan udah tahu ini A-nya berapa, R-nya berapa, ini A-nya berapa, R-nya berapa. Ini tuh UN ya, 256 ini UN gitu. Lalu ya udah teman-teman ya. Ya tinggal ya ini mirip-mirip teman-teman ya yang Sensei tadi kerjakan ya. Ini U1 berarti kan A gitu ya. Nah itu aja sih teman-teman ya untuk soal-soalnya, ada 10 soal supaya kalian lebih memahami deret geometri yang ini. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman ya. Nanti akan Sensei koreksi jawaban kalian apakah sudah benar atau belum. Lalu apabila kalian ada pertanyaan seputar materi deret geometri ini, silahkan bisa tanya juga di kolom komentar teman-teman ya. Sebisa mungkin bakalan Sensei jawab pertanyaan-pertanyaan kalian apapun itu seputar materi ini. Barangkali kalian memang masih ada yang bingung teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan yang ini. Nah, sekarang kita sudah selesai membahas part kelima deret geometri. Video selanjutnya kita akan memasuki part ke-6 yaitu deret geometri tak hingga. Lebih susah lagi teman-teman ya. Nah gitu, jadi
part ke-6 atau video selanjutnya kita akan membahas deret geometri tak hingga. Nah, jadi itu aja teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton Sensei membahas materi barisan dan deret part ke-5. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di video part ke-6. Dadah! Mata nih!